Semua, oh ya baru mulai. Halo semua, selamat datang di channel Foresight. Foresight adalah sebuah channel yang membahas masa depan berawal dari masa lalu. Untuk masa depan saya Yazid PR dan inilah Foresight. Di sini gua mau bahas tentang episode BPH ya, yang singkatan dari berbagi pengalaman hidup. Teneng. Jadi berbagi pengalaman episode, kalau orang biasanya bilangnya konten ya, istilahnya tuh konten, misalkan konten podcast, konten gerabak rumah. Kalau gua bilangnya episode. Jadi istilah di Varsity ini adalah istilah yang merujuk kepada tiap episode, karena setiap episode menghasilkan cerita. Di balik cerita pasti banyak derita atau mungkin jadi berita. Nah, di sini gue akan membahas tentang BPH ya, berbagi pengalaman hidup. Sebenarnya di berbagi pengalaman hidup ini gue mau bercerita tentang seseorang atau manusia atau individu gitu kan. Banyaklah tes psikologi, cara orang cara orang mengenal diri dia, cara orang mengeksplorasi dan lain sebagainya. Dari tiap keputusan yang dia ambil, entah benar atau salah, itu adalah urusan belakangan. Yang penting seseorang itu bisa, mungkin bukan bisa ya, jadi lebih keberani mengambil keputusan itu. Ya sebagai seorang pemimpin, ya Ridwan Kamil pernah berkata, sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang mengambil keputusan. Benar atau salah, tepat atau tidak tepat, cepat atau lambat, ya memang keputusan harus segera diambil gitu kan. Seperti halnya misalkan hari ini jadwal hari ini hari Senin ya, jadwal hari Senin gue mau ke bank misalkan. Ya kalau lu ngambil keputusan tanpa ada tindakan, ya lu nggak akan pernah bisa pergi ke bank gitu loh. Contohnya kayak gitu. Ya balik lagi juga, ketika kita hanya mengetahui garam itu asin tanpa kita mencoba garam itu asin, ya kita nggak akan pernah tahu garam itu rasanya asin gitu kan. Ya contoh sederhananya kayak gitulah. Nah di sini gue mau mau meng-highlight atau menyorot seputar kekurangan dalam diri manusia, khususnya di pengalaman gue ya, karena tadi balik lagi ke episode BPH, berbagi pengalaman hidup. Ya di sini gue selalu heran tentang orang-orang yang selalu menyalahkan diri sendiri hanya karena dia melakukan kesalahan. Hidup bukan tentang itu coy. Maksud gue, misalkan contohnya kayak gini deh. Keluarga broken home. Misalkan keluarga si A itu broken home. Terus si A itu sebagai anak memutuskan untuk penyimpangan sosial pada waktu itu. Sampai pada saat dia mabuk lah contohnya. Jadi dia jangan jadikan alasan bahwa karena penyimpangan keluarga dia menjadi mabuk. Jangan kayak gitu ya. Penyimpangan sosial itu jangan dijadikan broken home itu jangan dijadikan alasan untuk penyimpangan sosial. Karena banyak juga orang-orang yang gak broken home, dia penyimpangan sosial. Itulah contohnya. Misalkan aku gak tahu ya di luar sana polemiknya kayak gimana. Contohnya gua deh. Gua di keluarga gak broken home. Tapi pada akhirnya gua memutuskan untuk pada waktu itu berhenti sekolah dengan hal konyol di masa SMA. Di samping ya gue mau bongkar aja di sini ya. Jadi gini guys, seluruh teman-teman gue yang gue kenal selepas 2016. Jadi gue ngerasa bahwa
kehidupan ini tuh not fair lah. Dalam artian tidak adil dilihat dari sudut pandang pendidikan. Bapak gua dan ibu gua, mereka selama mengenyam pendidikan selalu sekolah di negeri, baik SD, SMP, SMA lah. Tapi ketika generasi selanjutnya, di generasi gua, kakak gua dan adik gua, lebih mayoritas mengenyam pendidikan di swasta. It's okay sih, gak apa-apa. Tapi menurut gua, setelah gua besar sekarang, setelah gua sadar bahwa pendidikan itu penting, gua ngerasa bahwa apa memang jalan hidup gua nggak di pendidikan, dalam artian ketika kita flashback lah ya, gua yang pada waktu itu lulusan 2013, maksudnya gua kan lahir 95 ya, gua lahir 95, terus aslinya angkatan 2013, kemudian menjadi angkatan 2014 karena tindakan konyol. Gua gak akan bahas kenapa gua keluar, karena itu akan gua bahas di buku gua, judulnya Senja Sejenak. Sekarang masih dalam tahap penulisan. Di situ akan dibahas semua tentang kesenjangan hidup sampai gue nyaris bunuh diri, coy. Maksud gue gini, jadi pada waktu itu cuplikannya ya, di 2014 gue ngerasa bahwa kehidupan ini tuh kayak flat gitu, datar banget. Sampai pada saat gue ngerasa bahwa apa sih yang gue harus cari. Nah sampai di situ dulu. Nanti sisanya gue bahas di buku gue ya. Nah ini balik lagi ke masa SMA. Gue kelas 95 2013. Akhirnya 2014 dengan hal konyol gue memutuskan untuk keluar sekolah pesantren pada waktu itu. Karena selama dari TK gue selalu swasta, TK swasta, SD swasta, SMP swasta, SMA swasta. Karena terus terang dari dulu gue bukan termasuk orang yang yang memiliki mimpi, yang memiliki cita-cita, yang memiliki kayak orang ditanya pas SD, cita-citanya mau jadi apa? Jadi dokter lah, jadi pilot lah, jadi polisi lah, jadi guru, jadi dosen, jadi presiden dan lain sebagainya. Gue dengan sendirinya pada waktu itu bingung, gue harus menjadi apa gitu kan. Sampai pada saat gue senyaman itu dengan olahraga, senyaman itu dengan main bola, akhirnya gue memutuskan untuk menjadi pemain bola. Cita-cita menjadi pemain bola, entah itu nasional atau internasional. Kelarlah SD. Nah dari SD tuh gue udah gue pengen sekolah ke negeri nih, kayak anjir sekolah ke negeri tuh kayak gimana sih gitu kan. Gue akhirnya waktu itu gak lulus di SMP negeri. Sebenarnya pada waktu itu nyokap gue effort buat nepotis lah kak, dalam tanda kutip ya, nepotis buat masuk ke SMP negeri, dan bokap gue akhirnya melarang. Akhirnya gue di sekolah yang sama, karena satu pesantren ya, dari TK SD SMP. Begitupun jenjang SMA, gue mau ke negeri dan akhirnya gak lulus. Akhirnya gue sekolah lagi di sana. Dan pada waktu itu gue keluar di 2012. Gue akan ceritakan keluarnya kenapa, karena itu dibahas lagi di buku, di dokumenter gue. Setelah itu akhirnya gue sekolah lagi, pindah sekolah deh. Nah dari situ gue ngerasa bahwa, karena dulu gini, karena gue dari dulu dipisahin ya, maksudnya dengan cewek itu dipisahin, jadi kayak ngerasa, oh iya itu tuh bukan muhrim, itu tuh godu basur, celah. Godu basur tuh menentukan pandangan gitu kan bahasa Arabnya. Jadi kayak ya gue harus jaga diri gitu kan. Ternyata setelah gue keluar dari pesantren,
wow, dunia seindah itu, seluas itu. Ternyata world is wonderful lah. Dunia begitu sangat menakjubkan. Ketika gue ngerasa, anjir, teman gue biasanya cowok semua nih anjir. Ini cowok. Terus pas gue pindah, wah ini cewek, anjir, cewek. Wah cewek nih. Gue waktu itu sempat culture shock lah. Karena ya maklum mungkin ya, selama itu di pesantren dan selama itu pindah ke SMA pun SMA swasta ya. Tapi masih digabung dengan perempuan gitu. Dari situ akhirnya gue menemukan first love lah, cinta monyet lah. Tentang cinta monyet gak akan gue bahas karena itu balik lagi ke dokumenter gue. Di buku Senja Sejenak gue akan bongkar itu juga. Tapi kalau di sini gue mau menceritakan tentang tadi berbagi pengalaman hidup itu. Nah tentang kekurangan itu sampai pada saat gue ngulang SMA tuh. Jadi gue kelas 2 lagi di 2013, teman gue naik yang seangkatan waktu itu ke kelas 3. Jadi teman gue yang seangkatan pada waktu itu naik kelas 3 di 2013, kelas 3, gue kelas 2, ngulang kelas 2. Dari situ gue ngerasa, anjir, apa yang terbesit di pikiran gue, kenapa gue keluar dengan cara yang konyol. Tapi setelah gue hidup sekarang, ternyata itu adalah keputusan yang tepat. Sama sekali gak ada salah. Karena menurut gue, kalau gue gak keluar, gue gak akan seberkembang itu. Gak akan seberkembang ini ya. Gak akan pernah berkembang ini. Gak sekritis ini. Kalau istilah kuliah tuh critical thinking, gak akan segitunya. Karena menurut gue tuh dulu tuh masuk dalam zona zaman SMP gue kaum tertindas. Zaman SMA gue gak sepercaya diri itu, termasuk ke cewek. Akhirnya gue percaya diri setelah gue, oh iya ini loh, pacaran tuh kayak gini. Batasan pacaran tuh kayak gini. Sampai pada saat kelarlah 2013. Teman-teman gue kuliah, gue 2013 ya, gue kelas 2013 itu berarti kelas 3 karena gue lulus 2014 kan. Jadi teman gue 2013 Agustus udah kuliah, gue 2013 Agustus masih kelas 3. Kelar lah SMA gue 2014. Dari situ gue mikir, nah ini tindakan menurut gue pada waktu itu ya di 2014 salah. Karena gue selalu membandingkan social comparison diri gue dengan masa lalu gue. Ternyata hidup nggak kayak gitu anjir. Kita nggak bisa, kalau kata Pidi baik kah? Kalau kata Dilan, kita nggak bisa menyalahkan. Kita nggak bisa menghakimi masa lalu hanya karena keadaan sekarang. Kita gak bisa membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan masa lalu. Karena kehidupan masa lalu ada ceritanya, ada jalannya. Kehidupan sekarang ada ceritanya, ada jalannya. Jadi masing-masing tuh punya irama dan punya nuansa yang berbeda. Ketika pada waktu itu gue berpikir, anjir gue harus ke PTN nih. Karena teman-teman gue waktu itu kan emang gelombang ini ya. Maksudnya angkatan pertama yang SNMPTN undangan kan, karena sebelumnya SNMPTN itu tulis kan. Nah angkatan 13 waktu itu yang pertama. Gue kayak kepus gitu, anjir gue harus ke PTN ya udahlah. Di 2014 akhirnya gue memutuskan untuk mengikuti ujian PTN 10 dari mulai SBMPTN sampai mandiri. Dan apa yang terjadi? Semua gagal. Apakah itu yang terburuk? Menurut gue yang sekarang enggak. Karena gue tipe orang yang gue harus mencoba.
karena ketika setelah gue mencoba, gue gak akan pernah menyesal akan hal itu gitu kan. Ya udahlah, di 2014 emang gejolaknya tuh tinggi juga tuh. Di samping gue pernah divonis psikosomatis, gue gak akan terlalu highlight itu karena itu balik lagi di dokumenter gue, di buku gue, yang dimana beririsan dengan gue pada waktu itu pengen bunuh diri. Lalu kemudian di 2014 nyokap gue berangkat lagi haji sama bokap gue. Kemudian di 2014 itu adek gue pesantren, mas gue kuliah di Purwokerto. Gue satu-satunya orang yang tinggal di kota sendiri. Ya akhirnya gue memutuskan lah setelah ujian tes 10 kali gagal. Yaudahlah, akhirnya gue memutuskan untuk kuliah swasta aja dulu. Nanti gue bisa nyoba lagi SBMPTN. Jauh sebelum itu, di 2014 gue sempat diterima di salah satu universitas terbaik swasta Islam di 2021-2020 sedunia di Malang. Namun akhirnya karena pada waktu itu memang gue masih mengidap psikosomatis itu. Setelah proses wawancara, gue lulus dan akhirnya pihak konselor tuh menyarankan gue untuk tidak kuliah di kampus Malang itu. Dan paling jauh itu ke Jogja aja. Nah dari saran itu akhirnya gue sadar diri dan gue pada waktu 2014 nggak jadi ke Malang. Hanya gue memutuskan untuk kuliah ke Bandung, ke salah satu universitas berbasis teknik di Bandung, kampus teknik di Bandung, swasta. Nah setelah itu akhirnya gue kuliah, ternyata yang gue rasain ya, maksudnya gue tuh tipe orang yang nggak bisa bukan minim lah, maksud gue lemah di eksak, gue lemah di perhitungan, gue lebih prefer di penghafalan seperti hanya biologi atau sosiologi misalkan. Kalau eksak, fisika, kimia, matematika tuh kayak anjir kurang banget deh. Kayaknya itu yang mendasari gue, akhirnya gue keluar dari kampus teknik itu di Januari 2015. Cerita panjangnya gue bahas di dokumenter gue. Di 2015 gue berpikir kayaknya gue bisa SBMPTN nih. Yaudah akhirnya gue tuh waktu 2015 tuh bimbel lagi di kota gue, di salah satu bimbel juga. 2015 gue target tuh anjir gue punya kesempatan nih, gue punya chance. Akhirnya gue coba tuh. Gue akhirnya kelar 2016 Juli-Juni gitu kan. Akhirnya Juli-Juni itu gue SBMPTN pilih, kalau nggak salah ya gue ingat lupa 2015. Salah satu kampus negeri terbaik di Yogyakarta. Gue pilih teknik fisika karena guru biologi gue menyarankan untuk ke sana dengan dalih bahwa tekfis itu dia bisa mengarah ke segala aspek, salah satunya ke kesehatan. Yaudah gue iyain aja meskipun gue lemah di fisika. Dan ternyata gue gagal tetot. Gue gagal di 2015 tekfis itu. Itu tuh ujian mandirinya kalau nggak salah. Ujian SBMPTN-nya itu gue lupa deh, ke Unsud kalau nggak salah, Gizi Unsud kalau nggak salah. Udah gak, gue lupa ingat. Pokoknya di 2016 akhirnya gue bingung dan anjir gue harus kemana nih. Gue masukin lagi tuh rapot ke kampus yang di Malang lagi, karena di 2014 gue
gue ngambil itu, akhirnya gue memutuskan lah kuliah ke sana, dan akhirnya di 2015 gue kuliah di kampus Malang, swasta terbaik Islam sedunia. Pada waktu itu gue ngambil teknologi pangan karena di 2015 kalau nggak salah ya, gue tuh udah tes kemampuan diri tuh psikotes. Dan di psikotes itu pilihannya tuh ilmu gizi, ilmu keperawatan, sama apa gitu lah, lupa gue satu lagi. Akhirnya gue berpikir kayaknya teknologi pangan solusi deh buat kegizian gue. Maksud gue teknologi pangan kan dia ada teknologinya dan ada gizinya, cuman gak terlalu konsen di gizi, di kesehatan sih, cuman dia ada pangannya lah, dan gue cukup minat di teknologi pangan. Ini gue ngambil teknologi pangan di 2015, kelar lah kuliah sampai November 2015. Dan pas gue ke Malang, gue dapat kosan. Karena waktu itu gue lupa ya, karena waktu itu kan IG nggak sebegitu ramai kayak sekarang. Gojek pun nggak sebegitu ramai kayak sekarang. Di 2015 tuh kayak baru mulai benar-benar teknologi e-commerce dan lain sebagainya itu baru mulai benar-benar muncul ke permukaan. Gue dapat kosan di Line official account, dan ternyata singkat cerita kosannya di daerah kampus negeri di Malang, di Kertoraharjo, Ketawang Gede. Dan gue satu-satunya mahasiswa swasta Islam terbaik di kosan itu, yang sisanya kampus negeri semua. Itulah, gak apa-apa lah ya. Nah di situ banyak perubahan tentang pengaruh budaya kota maju si Jabodetabek lah. Karena pada waktu itu emang mayoritas kebanyakan Jabodetabek. Satu Bandung kalau nggak salah, Pati, dan gua dari Garut. Kuliah ternyata bener coy, orang Sunda nggak bisa ngerantau, dia nggak se-brave itu untuk merantau, nggak kayak orang Jawa, Minang atau Batak gitu kan. Gue cari-cari populasi orang Sunda di Jawa Timur dikit sekali. Seingat gue di 2014 pernah ketemu yang satu kabupaten Garut, dan dia jualan bakso tahu kalau nggak salah di Malang. Terus di 2015 yang orang Garut itu orang Leves kalau nggak salah, tuh tukang batagor. Nah, akhirnya gua kuliah di Malang sampai Agustus, sampai Juli sampai Januari kalau nggak salah. Akhirnya stuck lagi, keluar lagi dengan dalih gua masih memiliki kesempatan di SBMPTN. Di samping itu juga gua ke distract dan gua ke stimulasi lah sama orang-orang Jabodetabek bahwa kalau kalau daftar ujian mandiri SIMAK, dia bakal, kalau uang pangkalnya dipentokin, dia pasti bakal lulus. Dan gue ke distract sama itu. Anyway, gak ada yang salah tentang keputusan gue. Akhirnya gue keluar, gak ada yang salah, karena sebuah keputusan dianggap salah ketika dia gak konsekuen. Jadi nah, akhirnya di 2015 Desember gue mutusin untuk keluar dari kuliah di Malang. Januarinya ini gue bimbel di Bandung. Nah dari situ gue semembara itu untuk masuk kampus negeri. Kelar lah bimbel sampai gue explore Bandung dan lain sebagainya. Di 2016 ternyata gue tuh kalau nggak salah SBMPTN-nya tuh SBMPTN itu kampus Depok, terus dan SIMAK juga, dan akhirnya nggak lulus, tetot. Gak lulus di 2016. Dari situ kehidupan gue seolah-olah berakhir, dan ternyata life must go on coy. Cie nungguin ya. Di 2016 sampai Maret kalau nggak salah, Maret April
peristiwa besar terjadi. Ada dua hal yang membuat perubahan pada waktu itu. Pertama adalah ibu gua dan kedua adalah bokap gua. Ibu gua bertanya pada bapaknya, enggak deh. Ibu gua bertanya sama gua, "Jang atulah, oi lamun sakirana kuliah teh balik gua mah. Lamun kuliah teh balik gua emang geus lah tuh kuliah, lain masalah duit-duit teuing. Nya lebar atuh daripada mikiran duit mah mending keneh naon ngaranna teh? Mending keneh pake modal we atulah." Sambil menangis ibu gua ya. Dari situ gua kayak anjir. Gua mikir. Dan akhirnya salah satu keputusan gua buat kuliah adalah satu hal itu, dan dua for hero gua, bokap gua, bahwa nggak akan ada yang pernah bisa dipersembahin selain pendidikan gitu. Dan macam gini, guru bimbel gua pernah berkata, jika bapaknya pedagang sukses, kemudian dia punya anak pedagang sukses juga, maksudnya dalam artian mapan cukup, hidupnya mandiri berdikari, ekonominya cukup, sesungguhnya bapaknya itu hanya sukses di bidang yang sama dan derajat yang sama. Tapi guru gua memberikan perumpamaan yang kedua, ketika bapaknya pedagang sukses, terus anaknya kuliah mengenyam pendidikan dan berhasil, bapaknya dapat nilai plus 2 karena bisa menyekolahkan anak dan pendidikannya melebihi itu dan itu juga. Dan dari situ gua mengiyakan sebuah ketidakmungkinan, ketidakpastian, keraguan, kenegatifan dalam diri gua, dan gua berdamai pada waktu itu. Yaudahlah, gua juga nggak mau kehilangan masa muda gua. Padahal di 2016 teman-teman gua yang di 2013 udah kuliah, tuh dia udah tingkat 3 semester. Berarti kalau gua mulai lagi semester 1, mereka semester 5. Dan ternyata nothing tulus, gak peduli tuh, it's good coy. Lu apa ya, kita harus gak peduli apa ya, bodoh amat. Rasa bodoh amat itu penting dan it's good. Gua melakukan itu di 2016. Gua yang awalnya butuh pengakuan, gua yang awalnya butuh validasi, gua yang awalnya butuh klaim orang, dan dari situ gua pengen membuktiin kepada orang ternyata itu adalah hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Bukan salah ya, tidak sepatutnya loh. Karena balik lagi dari dulu gue selalu tampil beda, dan gue akhirnya memutuskan sekolah ngulang, SMA ngulang pun gue nggak semenyesal itu loh. Karena gue konsekuen juga. Jadi 2016 gue nggak lulus di SIMAK, akhirnya gue cari kampus gizi di Indonesia. Dan yang keluar adalah kampus gue yang sekarang yang gue lulus di sana. Pilihannya tuh sebenarnya tuh ada kampus gede di Solo. Tapi keputusan gue ngambil di Jogja itu karena gue sih yakin itu Jogja dengan multikultural, dengan pemerintahan kerajaan, dan waktu itu kan gue searching rektornya ya, dan ternyata rektornya it's good, dia pendiri gizi di salah satu kampus terbesar di Yogyakarta, kampus negeri, dan dia mengedirin kampus gue itu. Jadi secara keilmuan gue nggak rugi amat lah anjir. Ya udahlah, kelar lah di 2016. Di 2016 di 2016 kayaknya gue harus minum dulu deh. Kita break dulu, maksudnya di sini dulu. Gue closing dulu ya. Nanti gue lanjut di part 2.
Terima kasih sudah menonton. Gue Yazid PR dan inilah Foresight.